yang kayaknya apalagi lebih sedikit, tetapi cita-cita kalian sangat tinggi. Kalau ditanya mau pengen kemana, saya pengen ke Jerman, saya pengen ke Taiwan, saya pengen ke Mesir, saya pengen ke Indonesia, saya pengen ke Maroko, saya pengen masuk kampus negeri. Nah, ini orang yang banyak ratusan kayak begini kelas 3, gimana caranya? Kalau kita lihat cara zahir, rasa-rasanya berat, maka kita harus membuat dua cara. Lakukan dengan cara zahir, kita berupaya semaksimal, belajar dari kesuksesan orang lain, dan yang kedua, karena kita banyak kelemahan, kita belajar secara mati. Jalur darat sudah, tapi butuh jalur satu lagi yang model-model kalian ini barang susah. Pinter kagak, duit gak ada, cita-cita tinggi, ini berat ini. Coba gimana caranya kita punya murid, pinter enggak, duit gak punya. Kalau saya komplain oleh satunya, aduh, gimana ya? Boro-boro mikirin perguruan tinggi kita ini dibikin satu ya aja, nunggak-nunggak gitu. Ngomongin berprestasi satu kelas aja, berprestasi cuma berapa gelintir orang. Tapi semuanya pengen berhasil. Saya bilang kalau boleh saya kasih jalan, karena saya itu sama punya cita-cita yang besar dengan kemampuan yang terbatas dulu. Saya punya cita-cita pengen kuliah ke luar negeri di Mesir, padahal udah masuk akal ketika saya mondok di Lirboyo. Gimana ceritanya Lirboyo? Ijazahnya saja tidak diakui oleh negara, kan nggak mungkin. Ya, tapi Allah selalu berikan jalan hingga saya bisa berangkat ke Al-Azhar. Semua mimpi, semua keinginan Allah berikan. Saya sampaikan karena yang namanya pengamal itu pasti ada kesulitan, karena hidup ini isinya adalah masalah. Kalau kalian pengen tidak ada masalah dalam hidup, cuma satu cara, minum Baygon. Jadi kalau hidup itu ya cirinya ada masalah, yang kita minta itu bukan dijauhkan dari masalah, tapi diberikan jalan menyelesaikan setiap masalah yang penting. Dan saya bilang saya tidak pernah dikasih masalah kecuali Allah berikan jalan yang mudah. Tentu cita-cita tinggi, masalahnya banyak. Keinginan banyak, masalahnya lebih banyak lagi. Lomba kehayaan, masalah itu. Ya. Tapi ada apa? Yang penting gimana masalah itu bisa diselesaikan. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu kita harus melakukan cara secara zahir, sebagaimana dilakukan orang, sebagaimana sunnah Allah. Tapi kita butuh pertolongan. Karena dalam hidup itu kita lihat ada mukjizat buat para nabi, ada karomah buat para kekasih Allah. Ya kita pilih yang kedua, cari karomah sebagai kasih Allah, mendekat kepada Allah akan dikasih. Kalau dikasih, Allah berikan jalan yang mudah yang tidak diberikan kepada orang. Jadi saya bilang udah kalau gitu yang kelas 3 kalian berpuasa. Udah ada kelas 3 awalnya sih santri awal masih sedikit, santri nggak mampu kira-kira dulu ingat pertama itu sholawat Nabi ya. Jadi bini santri itu tiap ba'da maghrib sampai isya semua santri sholawat Nabi ya, level dasar. Sudah dapat 2 tahun naik lagi, bilangin ayatnya nanti kira-kira puasa 1 tahun Al-Quran berhasil, semua puasa 1 tahun Al-Quran. Selesai tahun selanjutnya ganti, sekarang 3 tahun puasa plus membaca Dalilul Khair. Untuk proses pesantren dari awal saya baru melakukan. Bahkan saya tuh tidak nyentuh mobil, nggak nyentuh motor ya, jalan kaki saya kemana-mana. Saya tidak akan. Sampai hari ini yang saya tirahatin saya nggak pernah sholat di pesantren, saya sholatnya di luar di masjid di luar. Saya bilang ke santri, ayo kita tirakat. Insya Allah kamu gak punya duit, pinter enggak, tapi cita-cita nyampe. Gimana caranya? Serahkan semuanya kepada Allah. Gak ada. Nah itu dan luar biasa. Ini kalau yang saya rasakan adalah anak luar biasa. Dimudahkan jalan semua satu. Di bidang Islamiyah, pesantren santai, banyak mainnya. Tapi dia kalau akhir tahun
136 melanjutkan ke luar negeri, 100 melanjutkan dalam negeri, semuanya nyampe. Dan banyak saya sendiri nggak masuk akal kok bisa gitu. Bisa orang susah pengen santrinya kuliah ke Tunis, dia jungkir balik itu berbagai cara nggak tembus. Binaisan kuliah lain nggak kandung, rektornya datang ngasih OU, ngasih beasiswa bulan hari itu. Setiap ada keinginan dari santri saya cari jalannya Allah. Bahkan teringat anak-anak sudah mulai banyak yang pengen ke Maroko, pengen ke Maroko. Kalau lewat Maroko cuma 2 caranya. Yang pertama lewat teman, yang kedua lewat PPNU. Dua-duanya kurang chemistry dengan ide Islam dia. Gimana caranya gitu? Saya bilang, udah tidak apa-apa. Kita cari jalan yang ketiga. Kalian para penonton, insya Allah jalan Allah. Saya utus aja orang ketemu rektor, menyampaikan ini Indonesia bekerja dengan Kementerian Agama dan ini lembaga terbaiknya belum dapat. Ya itu kan gini santri dikasih beasiswa, dikasih 10, bahkan kemarin rektor telepon kalau perlu tahun depan 30 ya, berarti jatahnya sama dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama 30, memang 30 tahun depan dari Bizarro. Itu contoh. Orang pada bingung. Dubes ini serius nih, serius ya. Kok bisa? Allah Bima itu selalu datang. Ketika jalan apapun dimudahkan. Maka kalau kita lihat santri binai santri yang punya juga mengamal tirakat. Kalau dulu tiap hari itu baca sendiri-sendiri. Sekarang supaya lebih aman, cuma 1 Jumat sekali. Jadi tiap hari Jumat kumpul baca semua, satu bukan bareng, selesai itu lebih aman. Jadi nggak harus tiap hari kan bukan. Jadi salah satu resep sukses anak-anak itu saat mereka pada mengamal. Saya rasakan yang dulu mengamalkan tirakat di zaman saya dulu, alhamdulillah bareng satu angkatan di Boyo. Ada 6 orang yang bisa tahu semuanya nyampe semuanya. Tapi memang semuanya tirakatnya dengan berpuasa. Ya. Tapi tidak harus berpuasa. Saya mendapatkan ijazah dari Idris Marzuki dalam tanpa puasa di Boyo. Mendapatkan ijazah juga dari Habib Muhammad, ya itu tanpa puasa. Dari ayah saya juga tanpa puasa. Dari Kiai Kencong dapat ijazah tanpa puasa juga cukup baca. Cuma satu yang saya dapatkan ijazah sambil berpuasa dan di Pasir Cikur. Dan konon katanya kalau dengan puasa itu lebih dahsyat tirakatnya karena di situ ada tazkiyatun nafas, ya ada pembersihan jiwa kita lewat puasa. Selama kita berpuasa akan lebih terjaga, lebih hati-hati. Mau ngomong buruk nggak enak, mau menggibah nggak enak, ya mau menghasut nggak enak. Kalau puasa itu terjaga semuanya, ya. Dan yang terpenting lebih sehat ketika berpuasa. Suhu puasa itu niscaya menjaga. Maka banyak sebetulnya testimoni dari para pengamal dalil yang sudah berumur. Kalau orang sudah umurnya sudah lanjut, ya itu mirip dengan mobil tua. Bapak sini ada yang punya mobil tua, umurnya di atas 15 tahun, 20 tahun, dikit-dikit akinya lagi beresin akinya. Nanti radiatornya jebol, begitu kan? Kemudian macam-macam penyakitnya. Itu mobil sama orang kalau sudah tua umur 50 tahunan penyakitnya tambah banyak. Ya. Salah satu pernyataan saya dengan berpuasa itu malah berpuasa sehat. Saya katakan beberapa orang yang nama dalil itu yang sudah 1 tahun, 2 tahun datang sudah alhamdulillah sama. Saya sekarang berkabut. Jadi kenapa? Dengan puasa. Dan puasa itu memang tidak usah puasa sebetulnya. Ya kalau kita makan secara teratur, kan ada sekarang yang puasa 16 jam, tidak makan 16 jam. Kalau para pejabat rata-rata sekarang
tapi tidak makan 16 jam. Kok kenapa kalau pejabat Indonesia lagi pusing semuanya 16 jam gak makan lagi makanan? Karena dia tahu badannya selalu fit. Kalau 16 jam gak makan, itu sel-sel yang mati langsung jadi regenerasi lagi. Itu sehat. Pejabatnya sampai jam 11, sampai jam 6 sore dia berhenti makan. Nanti makan lagi jam 11 siang karena mereka susah berpuasa. Berpuasa kan nggak makan di acara kan nggak enak. Itu dibuktikan orang barat saja melakukan puasa dari makanan 16 jam. Sebetulnya dalam agama kita pun sama, suhu kasih. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak yang nggak sehat, kurang sehat, salah satu caranya adalah berpuasa suhu kasih. Emang kalau puasa di Timur Tengah rata 16 jam juga gitu. Ya. Karena bukanya jam 8 jam 9 kan, sahurnya jam 4 jam 3. Itu yang saya kira penting juga dipahami. Ini bagian buat saya lihat banyak yang kemudian penyakitnya gula, penyakitnya apa, puasa. Tapi harus teratur, harus ada sahurnya. Insya Allah menyehatkan. Ini tanpa ngomongin fadilah selawatnya ya, tapi dari mengatur makan saja sudah luar biasa. Saya berharap sih dari sekian banyak 1.000 orang yang datang itu mudah-mudahan adalah 500-nya yang berpuasa. Ya, amin. Siap berpuasa di sebagian, siap ya? Amin, insya Allah. Tapi lihat Rasulullah sendiri dalam respon dua sahabat berbeda. Yang satu dibolehkan puasa shaum dahar, yang satu tidak diperbolehkan. Artinya memang tidak boleh semuanya puasa di sini. Ya, bahaya bisa rusak semuanya. Ada yang suaminya tak mengizinkan, tidak boleh. Kata suaminya, nggak boleh kamu puasa. Ya, tak usah. Kita maksa suaminya kawin lagi. Suami ini aneh-aneh. Istri harus ada izin dari suami. Aman izin. Tidak semuanya ya. Lihat situasi dan kondisi. Ya. Atau yang memang menurut dokter tidak diperbolehkan jangan paksa. Ya. Yang diperbolehkan ya silahkan boleh melaksanakan puasa. Jadi itu intinya yang penting dalam amal dalam ini boleh dengan membaca, boleh dengan sambil berpuasa. Tapi ahsan lebih baik dengan berpuasa. Saya 3 tahun di Lirboyo sampai ke Banten masih puasa, ke Mesir 2 tahun masih puasa. Kesalahan saya satu, saya masuk jurusan filsafat, diacak-acak kepala saya ini tinggalin kiraannya. Tahun ketiga ini di Al-Azhar. Kalau nggak masuk filsafat, masuk tafsir kayaknya terus saya puasa sampai sekarang ini. Jadi baru puasa lagi kita masuk pesantren baru tirakat lagi. Nah, bagaimana karomahnya dari satu pesantren luar biasa. Bapak Ibu semuanya banyak yang bertanya. Apa sih resep menjadi sanul yang utama? Resepnya sebetulnya kan tidak. Karena saya sendiri merasakan banyak yang mungkin menurut akal sehat saya sendiri bisa gitu. Bisa. Saya sendiri kadang-kadang kok bisa gitu. Ketika kita sadar gitu, ngobrol sama pesantren kita. Saya tanya ke Pak tanah sudah berapa hektar? Ini per hari ini sudah 86 hektar. Ya. Bahkan sekarang sedang pembebasan lagi di lahan yang ketiga di tempat wisata. Pembebasan yang mudah-mudah saja. Mau nanya kita ini mau luas hektar itu susah cukup puluhan hektar. Saya bilang coba Desember 100 hektar saja. Ya, perkembangan pesantren yang cepat nyampe 4.000 dari sekian hanya dalam 10 tahun. Padahal kita nggak ada tanah, nggak ada gerbang pintu masuknya. Ya, coba masuk 5 ada nggak pelangnya? Dilarang, masih nggak boleh ada pelang. Dari dinas saja pasang pelang, jadi di sana saya coba, betul ada pelangnya. Nanti nggak kelihatan karomahnya. Tanpa pelang, tanpa gerbang, tanpa rusak, ya itu saya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
banget. Ya, yang saya rasakan, Asati juga rasakan. Jadi saya berharap jamaah ini banyak yang mau puasa. Ya, tapi ingat namanya doa, ingat hadis Rasul. Ya, ayyuhan nas, inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Inna Allaha amara muslimin bima amara bihil mursalin. Qala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma ar-rajul yusi sah ashhad akbar yaqulu yadayhi las-sama ya Rabb ya Rabb ya Rabb." Ini mencipta sesuatu. Tapi kan masalahnya wa ma'amu haram wa mashrubu haram wa malbasu haram wa ghudiyatu fa'anna yustajabu lillahi. Ini contoh dalam hadis tentang kekuatan doa. Tidak cukup kita dengan dalil saja, tapi dibutuhkan kita harus menjaga dari barang-barang yang haram dan menjaga dari barang-barang yang syubhat. Kenapa? Karena di situ diperintahkan kepada manusia untuk memakan dari makanan yang baik, yang halal. Karena Allah sendiri tidak menerima, Allah baik, tidak menerima yang buruk. Layak bersyukur. Dan perintah Allah kepada para rasul, kepada juga umat-umatnya, mereka diperintahkan untuk memakan makanan yang baik dan yang halal. Nah, hadis ini di akhirnya Rasulullah kemudian menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya awut-awutan, acak-acakan, itu baru berdebu badannya, pakaiannya sudah kotor, rambutnya nggak diurus, mandi nggak berani. Ya dulu ya deh sama, kemudian dia menengadahkan tangannya ke tangan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi waqat amuhu haram, yang dia makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum minumannya haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai pakaiannya haram. Wa hudiyatuhu, dan dia juga sarapan pagi untuk pakaian haram. Jadi kata Rasulullah, "Fana yustajabu." Bagaimana mungkin doanya diterima? Artinya kalau doa kita pengen diterima, ini sudah mengamalkan dalam jalan Rasulullah kalau ada syaratnya bereskan makanan. Karena yang halal ini ya dipenting. Haram itu gampang, kalau haram dilihat ini kan gampang. Pokoknya haram dilihat ini kan bisa deteksi. Tapi yang repot adalah haramun li ghairihi, haram karena yang lain, haram karena prosesnya. Ya, ayam halal, tapi kalau disembelih tidak dengan asma itu jadi haram. Mulai dihindari betul-betul, hati-hati. Ya. Atau disembelihnya pakai asma Allah, tapi ayam dapat nyuri, sama juga jadi haram gitu. Jadi yang repot di hati kita itu yang kedua, haramun li ghairihi. Kita mulai menjaga dengan berpuasa, makanan yang kita makan harus menjaga agar kedepannya betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya betul-betul diniatkan Allah untuk melaksanakan tirakat al-khairat, fadilahnya serahkan nanti dirasakan. Ya. Hadis tadi cuma 6, padahal hadisnya banyak, puluhan ratusan hadisnya 6 fadilah. Cuma kalau disebutkan semua hadisnya dibacakan, jadi sampai sore, sampai maghrib. Ya.
Pokoknya luar biasa sholawat itu. Ya. Apalagi bagi para ulama. Insya Allah kita tetap akan mati masalah, tapi masalah Allah mudahkan jalannya. Ya, tidak ada masalah itu sudah Allah beri jalan keluar itu lebih baik. Atau banyak Allah, bila Allah, insya Allah. Ya, orang tirakat pasti naik derajat. Amin. Amin ya Rabbal. Kalau tidak orang tuanya, yang diangkat adalah putra putrinya. Jadi ini anak-anak. Ya, di Bina Santri itu menarik, ada anak yang sudah tirakat, orang tua tirakat, ini istimewa, ini ada paket istimewa. Ya. Sampai orang tuanya bilang, anak saya yang itu begitu, yang di Mesir tirakat. Sekarang yang mau pakai masih tirakat juga. Ibunya tirakat, saya tirakat, masih ada satu lagi di Bina Santri yang 4 itu diangkat. Mudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yakin. Terakhir, yang menyampaikan, ingat sebuah yakin, ya, hadis qudsi, ana indal dhanni abdi bi, aku kata Allah selalu berada dalam prasangka hamba. Para pengamal lagi harus betul-betul memiliki rasa husnuzon kepada Allah. Apapun yang didapatkan oleh kita harus dihusnuzoni. Misalkan kita mendoakannya A, tapi kok yang keluar B, ya tidak perlu. Wah ini dalam dirinya nggak mempan ini, bukan begitu. Itu Allah berikan jalan yang terbaik. Yakin. Jadi mengijabah itu tidak mesti diberikan sesuai, tapi bisa diberi yang lebih baik. Saya contoh, Muhammad Dalakil dulu sempat nempus juga. Saya dapat beasiswa dari Madinah University, ikut daurah di Kuningan. Cuma 5 orang dari 80 yang dapat beasiswa. Saya matur ke ayah saya, ya saya dapat beasiswa dari Madinah. Sama ayah saya bilang, jangan nanti kamu jadi Wahabi. Akhirnya nyesek gitu, kok gak lancar gitu, padahal sudah ngamalkan. Saya ke saya kayaknya dulu ke Ciganjur, minta tolong siapa yang keluar negeri lah, kalau enggak pokoknya siapa yang keluar negeri dibantu ikut ujian di kedutaan Iran. Dapat beasiswa lagi, matur kayak saya, alhamdulillah dapat beasiswa di Diku University. Kata ayah saya, jangan nanti kamu jadi Syiah gitu. Lemes lagi pulang gitu, mentok terus gitu kan. Ini kenapa ini kan? Karena tak baca yang lagi. Akhirnya ternyata Allah mungkin punya hendak lain. Ayah saya berangkat ke saya Mesir. Saya baru sadar juga ya kalau saya ke Madinah, saya nggak bayangin seperti apa saya sekarang. Kalau saya ke Iran, apalagi saya berapa nih Sri ahnya gitu. Oh ke Mesir betul, saya menjadi modern, terbuka, ya welcome dengan semua, enak, bisa diterima oleh semua Indonesia. Saya bayang kalau saya dari Madinah pulang ke Cisarua, semuanya harap, kamu bintang. Wah saya berhadapan dengan banyak orang loh. Itu namanya masalah. Ya, saya mengalami situasi yang, tapi saya ingatkan dulu sama Mbak Syed, kalau kamu punya keinginan, nggak kasih, jangan susah sama Allah, pasti Allah berikan rencana terbaik. Dulu jodoh juga begitu, semua ini udah tinggal menikah saja kok nggak jadi. Oh, tapi kembali dengan semangat asal bebas, ada rencana Allah yang baik. Setelah gagal itu, ternyata saya pikir, tapi jangan Allah berikan terbaik. Jadi saya minta apapun yang terjadi, tidak boleh suzon. Tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi, aku selalu berada dalam prasangka. Kalau prasangkanya baik, insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik. Tapi kalau prasangkanya buruk, suzon, bahaya. Ya, jadi selalu berprasangka baik. Pengamal dalam ilmu harus memiliki rasa optimis.
hasil apapun yang dicapai serahkan kepada Allah. Itu adalah jalan terbaik yang ingin Allah berikan manfaat buat kita. Jelas semuanya? Yes. Terima kasih kepada semuanya. Karena sampai itu ada. Sebelah sampai tadi pakai itu aja, biar tak banyak. Soalnya kerja di kanan saya Syekh Dr. Ibrahim. Beliau adalah delegasi dari Universitas Al-Azhar yang ditugaskan untuk mengajar di Bilik Satria. Kemudian di samping kiri saya ini Syekh Ali Alam, ini juga delegasi, ya, bukan Syekh Alam ini juga delegasi dari Universitas Al-Azhar yang ditugaskan untuk mengajar di Bilik Satria. Ini contoh salah satu hal dapat langsung tugas Syekh dari Al-Azhar. Padahal kalau ini hanya Universitas. Jadi Universitas Al-Azhar itu memutus para pendakwah ke Indonesia tahun ini ada 11. Dan alhamdulillah kita dapat ya ada 5, ada UIN, ada beberapa UIN dan ada beberapa pesantren. Yang istimewanya bukan hanya dapat, tapi Bima dapat 2. Ini paket komplit dan istimewa. Yang lain nggak ada, minimal ya rata-rata 1 maksimal. Di sini ini 2. Maka kalau perlu 3 lebih dahsyat. Saya dalam sudah bisa bahasa Indonesia. Kalau ini belum bisa. Kita akan mulai ijazah dalil. Ya, silakan dibuka kertas warna kuning. Nanti saya akan baca, setiap baca diuji. Saya baca dulu, kemudian Bapak Ibu baca. Kalau saya baca Allahumma sholli ala Muhammad diuji. Selamat. Nah, untuk Al-Qur'an saya bacakan Al-Qur'an. Ketika saya Allahul Fatihah cukup baca Fatihah saja. Setiap waktu seperti itu. Kemudian sampai ke bawah seperti itu sampai hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya. Nah, khusus untuk pembacaan Bismillah dan surat Al-Ikhlas, surat Al-Nas, surat Al-Falaq kita baca bareng-bareng langsung. Ya. Jadi yang paling bawah itu dibaca. Ini kan al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan surat Al-Ikhlas, surat Al-Mu'minun, ya. Selesai Allahu khairul rahimin, saya akan ijazahkan yang dengan kalimat ajaztukum dalam al-khairat kama ajazani syekhi, ya. Artinya ijazah ini saya ijazahkan kepada Bapak Ibu, ya, dalam khairat sebagaimana yang dijazahkan oleh ibu saya. Ibu saya ini banyak yang dijazahkan adil, sehingga ibu boleh dengan berpuasa atau tanpa berpuasa sesuai jalur ijazah dalam ya. Nah, ketika saya sampaikan ajaztukum dalam ilal khairat karena ajazani syekhi, dijawab qabiltu. Oke. Jawab apa? Qabiltu biasanya cuma jawab sama apa kalau qabiltu. Azwi zahar wa nikah. Kalau sekarang ibu-ibu yang jawab qabiltu. Jelas ya semuanya? Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah sejak Rasulullah operasi ahli jadi Allah subhanahu wa ta'ala baik Pak teman Indonesia Syekh Nadir Iswa Syekh Haji Ahmad Bashir Rasulullah sallallahu wa nawwara Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum dalail al-khairat kama ajazani syaikhi. Qabiltu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma shrah bis-salati 'alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana wakshif biha humumana waghfir biha dhunubana waqdi biha uyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana waghsil biha haubatana wansur biha hujjatana wa tahhir biha alsinatana wa anis biha wahsyatana warham biha ghurbatana waj'alha nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa fi quburina wa hashrina wa nashrina wa dhillan yawmal qiyamati ala rusina wa thaqil biha mawazina hasanatina wa atim barakati alaina hatta alqa nabiyyana wa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminun mutmainnun farihun mustabshirun wa la tufarriq bainana wa bainahu hatta tudkhilana madkhalahu wa tubyana ila jiwaril karim alladhina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam wa la narfa mat'ina Allahumma fi dharain bi ru'yatihi wa thabbit qulubana ala mahabbatihi wasta'inna ala sunnatihi wa tawfana ala millatihi wa syurna fi zumratin najiyah wa hizbil muflihin wanfa'na man alaihim qulubuna min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam yawma la jadda wala mala wala banin wa uridna hawla aswa wasqina bi kasri awfa wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tubitana wa atim alaina al-iqamata bi haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam ila an natawaffa. Allahumma inna nastashku bihi ilayk idh wa yashfa ilayk wa nuqsimu bihi alayka idh wa'adu man nuqsimu bihaqqi alayka wa natawassalu ilayka idh wa'adu wasil ilayk nashku ilayka ya qaswata qulubina wa qafata dhunubina wa tula amalina wa fasada a'malina wa takasalana 'ani ta'at wa hujuman al-mukhalafat fa ni'mal mushtahir anta ya Rabb bika nantasir ala a'dadina wa anfusina fansurna wa la fadlika natawakkalu fi salahina fala taqim illa ghairika ya rabbana wa ila janabi rasulika sallallahu alaihi wasallam nantasiru fala tu'ilna wa bibabika nahnifu fala takunna wa iyyaka nas'aluka wa tukhayyibna Allahumma arham adarru'ana wa amin khawfana wa taqabbal a'malana wa aslih ahwalana waj'al khita'aka
شغالنا بالخير معلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجلنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحال لا يخفى عليك أمرتنا فضربنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا العفو فاعف عنا يا خير المقبول والمسؤول إنك غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راكدين. اللهم لا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والنجاة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا رب لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما ولا كربا إلا فرجته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا ربنا لك الحمد فيما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم
رضاك والخير عمنا، اكفنا شر ما أهمنا وما لا يهمنا، على الإيمان الكامل والسنة جمعا توفنا، على الإيمان الكامل والسنة جمعا توفنا، توفنا اللهم وأنت راض عنا، توفنا اللهم وأنت راض عنا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وأصحاب الحقوق علينا. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي لبنان. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Acara selanjutnya yakni pemutaran video tutorial pembacaan Dalail Khair oleh tim Media Center Bina Insan Mulia. Cara membaca wirid harian Dalailul Khair. Pertama, membaca mukadimah dan muhadharah yang disediakan pesantren yang diawali dengan membaca istighfar astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali, membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebanyak 3 kali, membaca hadharah. Kemudian membaca istighfar astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah sebanyak 3 kali, membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil sebanyak 3 kali, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali, dan Al-Fatihah 1 kali. Lalu membaca ayat kursi dan ditutup dengan Allahu khairun hafidhun wa huwa arhamur rahim. Kemudian membaca Asmaul Husna dari halaman 5 sampai dengan halaman 9. Perhatikan untuk halaman 10 sampai 17 hanya bagian tertentu yang dibaca.
dilanjut dari halaman 71 sampai 73. Yang kedua, wirid hari Selasa dari halaman 74 sampai 92. Wirid hari Rabu dari halaman 92 sampai 116. Yang keempat, wirid hari Kamis dari halaman 117 sampai 139. Yang kelima, wirid hari Jumat dari halaman 139 sampai 154. Kemudian, ketika menemukan kalimat kumpulan kumpulan, kita menggantinya dengan nama kita sendiri beserta timnya. Kemudian dilanjut sampai halaman 164. Yang keenam, wirid hari Sabtu dari halaman 165 sampai dengan halaman 190. Yang ketujuh, wirid hari Ahad dari halaman 190 sampai 226. Kemudian dilanjut dengan doa yang ini dari halaman 226 sampai 232. Membaca wirid harian kitab Dalailul Khairat ini dianjurkan dilakukan 1 kali dulu pada setiap harinya. Diperbolehkan 1 kali hataman pada setiap harinya atau minimal menghatamkan 1 kali dalam seminggu. Itulah tata cara membaca wirid harian kitab Dalailul Khairat. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Syekh Al-Jazuli maupun kita mengenalnya tidak lepas dari syafaat Rasulullah SAW. Karena salat Nabi adalah amalan yang paling besar pahalanya, apalagi diiringi dengan puasa sunnah. Semua itu adalah ajaran utama dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Acara selanjutnya, penyerahan kaligraf doa dalail dan pengamal dalail yang sudah mendapatkan ijazah dari ayahnya tahun 2021 kepada ayahnya, yaitu Imam Jazuli Al-Sima. Kepada ayahnya Imam Jazuli Al-Sima dengan segala hormat dipersilakan.
memberikan hadiah doa tulisan tangan saya sendiri, doa dari Khairat. Saya juga menyerahkan tulisan tangan Hijab dari Khairat versi 5 dengan tawasulnya insyaallah mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, diterima, bisa dicetak menurut versi 5 sendiri. Terima kasih. Saya juga mengamal dan sudah dijazahi oleh ayah anda pada tahun 2021 di tempat ini juga tanggal 19 Desember 2021. Dan waktu itu saya langsung tanggal 4 Januari langsung setelah puasa, dan insya Allah 2 bulan lagi selesai tidak takut lagi. Mohon doanya mudah-mudahan bisa selesai. Dan ini tulisan tangan saya 3 bulan lagi ini saya wakafkan untuk iman. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Saya dikasih hadiah luar biasa doa Al-Amin, dan minggu lalu beliau datang ke saya menyerahkan buku. Jadi dalam yang kami sampaikan juga ada warna kuning. Nah, ini silahkan tulisan tangan sudah selesai juga, sudah siap cetak dengan tulisan yang lebih mudah dibaca hafalnya. Ya, sudah rapi, tinggal dicetak saja ya, dan diwakafkan bagi tulisan beliau, insya Allah akan dicetak. Jadi tidak perlu lagi saya beli toko kalau mau ijazah. Misalnya ijazah saya beli toko, sekarang insya Allah sudah cetak. Dan kebetulan kemarin saya sampaikan ke beliau, saya kaget, bersyukur, takjub ya, ternyata ijazahnya dulu itu langsung ditulis, sudah rapi ya. Saya berikan hadiah umroh semuanya buat ini. Tapi karena beliau ini bilang saya sudah terus saya tanya, sedang apa? Sedang bangun pesantren, sedang sudah bangun sebagian, sedang proses pengen membangun pesantren berbasis hot ya, hot. Jadi sekaligus hot. Jadi saya alihkan bantuannya dalam bentuk material untuk pesantren. Ya. Jadi barangkali Bapak Ibu membantu juga, monggo ya, nanti rekeningnya tak kirim semuanya. Jadi sedang bangun pesantren, sudah jalan beberapa lokal, sudah dorong dan pengamat dari diberikan dalamnya, dan cita-citanya membangun pondok pesantren hub ya, salah satu akhirnya menjadi terlaksana, dan insya Allah ini pesantren bersistem membantu mensupport siapapun baik amal dalil ataupun bukan amal dalil dalam membangun pondok pesantren, paling tidak mengarahkan visi ataupun membantu dalam bentuk konsultasi dan sebagainya. Insya Allah pesantren yang hadir itu tujuan utamanya adalah bagaimana menemukan pesantren baru pesantren khususnya yang ada penting terhadap perkembangan zaman. Jadi agendanya akan memperbesar, bagi memberikan inspirasi siapapun barangkali yang mau dalam yang ingin melakukan pesantren, dengan berkomunikasi silakan datang setiap hari Jumat, bisa berbanding, bisa berdampingan, dan khusus untuk orang Cirebon kalau memiliki sekolah di pesantren, datang saja ke notaris ya, nanti notarisnya suruh nanti ke saya ya. Di Cirebon ini sudah berjalan beberapa tahun ini yang bikin lembaga pasti notaris itu kebetulan sekarang jadi calon wakil bupati kami sendiri ya. Tapi ini nggak ada urusan dengan mendukung ya, karena memang sudah sejak bertahun-tahun di sini semua pondok pesantren atau lembaga pendidikan yang pengen surat isinya lengkap dari Kementerian Hukum, dari pajak, dari notarisnya, itu tidak perlu bayar, datang notarisnya, kemudian disampaikan mohon hanya diberikan menjadi besar dan itu sudah kita lakukan panjang. Ini membantu semuanya bisa membantu pendidikan untuk dakwah Islamiyah, apalagi para pengamal Khairat. Saya sangat senang sekali kita mulai bangun kembali dakwah pendidikan, syukur-syukur dalam ilmu yang diamalkan di pondok
pesantren, kita hidupkan kembali warisan dari Wali Songo dan para ulama masalah Indonesia. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni pengundian hadiah dan door prize dari Ayah dan Kiai Haji Imam Jazuli SCMA berupa paket umroh untuk 1 peserta, paket wisata Malaysia untuk 3 peserta, paket wisata religi ziarah Wali Songo untuk 10 peserta, dan paket menginap di hotel teraskam seluruh Indonesia untuk 3 peserta yang akan dibawakan oleh Ustaz Hashim Al-Asy'ari SPD dan Ustazah Naila Widya Ilahi SM. Dengan segala hormat, dipersilakan. Grup 1 mana suaranya? Grup 1. Grup 1.